Aku nggak Kalian bahkan. share ke story Instagram, kalian share di close friend untuk bahan gibah, terutama untuk kita cowok-cowok yang lagi berusaha mendeketin kalian. Jawab. Kamu belum pernah lihat aku jeguk, ha? Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja ya. Yang punya utang semoga cepat lunas, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi ujian semoga cepat selesai ujiannya, semoga berhasil nyonteknya ya. Aku kalau ngomongin ujian tuh keinget zaman dulu kalau mau ujian besoknya, malamnya tuh baru belajar, atau nggak belajar sama sekali, besok paginya kurang 15 menit baru belajar, atau belajar pas ujian alias nyontek atau ngepek gitu ya. Jadi semangat buat kalian dalam melakukan hal apapun ya. Hari ini kontennya sungguh menarik karena kita akan ngobrolin nih, apa sih pesan-pesan dari cowok untuk cewek-ceweknya gitu ya. Kalau pesan-pesan dari cowok tuh biasanya kayak nasehatin. Cewek tuh kan sering memberikan pertanyaan menjebak. Contoh, sayang aku kayaknya gendutan ya gitu kan. Tapi nih ya, cowok kalau jawab enggak kok, itu tuh kayak toxic positivity. Atau kalau jawab iya, ceweknya marah. Habis itu bad mood, diajak makan nggak mau. Kamu tuh ngajak aku makan terus, kan kamu tahu aku lagi proses penggeringan ya, kan kamu tahu aku lagi gendutan, kayak gitu-gitu. Terus nanti ceweknya akan banding-bandingin kayak, kalau cowok gendut kan nggak masalah. Biasanya cewek yang menyebalkan seperti itu, termasuk aku ya kan. Ada lagi, misal diajak pergi kemana gitu ya, terus dia udah, kita sebagai wanita tuh kayak udah dandan gitu, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak ngerasa tetap masih nggak punya baju. Aku nggak tahu nih mau pakai baju apa. Bajuku habis deh, aku nggak punya baju gitu ya. Tapi gantungan baju tuh udah sampai reot mau roboh gitu kan. Nah ini nyebelinnya cewek gitu ya. Aku pun menyadari gitu. Mungkin buat cewek-cewek yang merasa aku kayaknya nggak punya baju, kalian harus banyak-banyakin nonton vlogger atau nonton influencer yang sering mix and match baju ya. Aku sekarang ngefollownya banyak-banyak orang-orang seperti itu yang bergerak di dunia fashion. Jadi mereka, walaupun yang brand yang mereka pakai itu mahal-mahal, tapi seenggaknya tuh mereka ngasih tahu dupe-nya apa gitu loh. Mereka ngasih tahu barang A merek yang mahal ini tuh versi murahnya apa, yang kayak gitu-gitu. Atau kamu punya baju misal kaos warna-warni gildan kabeh ngono ya misal. Terus madu padannya gimana? Oh pakai outer, oh pakai celananya gonta-ganti, oh dipakein shawl yang gitu-gitu. Nah hari ini kita akan menyimak nih pesan-pesan cowok untuk cewek-cewek. Yang pertama, Halo. Kamu nggak dikenalin anjing. oke. Karena aku bakalan ngomong. Jadi yang akan bacain pesan-pesan dari cowok itu Marcel ya, sebagai perwakilan laki-laki gitu ya. Yang akan menanggapi hal itu adalah aku sebagai wanita. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada perang dunia keempat. Oke, halo. Ini Marcel ya berarti ya? Oke. Iya. Yang pertama, tolong editor kasih musik deep. Salah, bukan musik itu editor. Ganti musik lagi. Minta dikurangi gaji, Bibi. Iya. Suaranya masa backsoundnya kayak gini. Oke, beneran yang ini. Kasih musik sedih. Kamu tuh nggak perlu jadi cantik dan sempurna untuk semua orang. Ingat, kamu tuh manusia, bukan Tuhan. Tuh, tanggepin tuh gimana tuh? Setuju. Kalau aku pribadi setuju ya, karena menurutku ketika aku dandan cantik, pakai daleman mahal, pakai baju yang aku suka dan aku nyaman, itu aku memuaskan diriku ketika aku ngelihat kaca gitu loh, bukan untuk memuaskan orang lain. Ya apalagi cowok-cowok biasanya ada rasa kepemilikan kayak, kenapa sih kamu cantik-cantik tuh mau dilihat siapa gitu ya. Bahkan cowok yang sayang sama kamu pun mau kamu bangun tidur ileran belean ki tetap menganggap kamu cantik gitu loh, dan gak akan pindah ke lain hati. Ya kalau cowok yang beneran sayang sama kamu loh ya, nek lananganmu cek bajingan brengsek buaya air payau ya boh. Tapi aku setuju itu sih. Apa? Kebanyakan cowok itu mungkin mikirin kalau cewek mau keluar itu pakai baju sesempurna mungkin, itu pengen mengimpress cowok-cowok. Ya nggak sih? Iya. Padahal sebenarnya bukan itu. Cewek-cewek itu dandan maksimal itu sebenarnya tahu nggak alasannya apa? Apa? Untuk foto. Enggak dong. Untuk selfie, ya nggak sih? Iya. Iyalah. Enggak. 80%-nya kayaknya. Ya mungkin iya ya. 80% benar. Banyak cewek yang akan seperti itu gitu ya, mempercantik dirinya dandan segala macam untuk foto nanti di luar OOTD dan sebagainya. Ada yang narsis juga. Iya kebanyakan cewek seperti itu, tapi ada yang enggak gitu loh. Kayak aku
Aku nggak akan pernah mau beli dalaman mahal, aku nggak akan pernah mau beli baju yang aku nggak suka aku makainya, karena kalau aku keluar kamar atau di dalam kamar atau keluar kemanapun aku cantik, make upku bagus, rambutku juga bagus, apa yang aku pakai aku nyaman dan aku merasa itu cakep, ya itu untuk kepuasan diriku sendiri gitu loh, dan aku tidak untuk memuaskan pasanganku loh ya. Nah itu benar, berarti aku setuju. Berarti sama dong apa yang tak maksud. Iya. Cowok-cowok yang merasa cewek-ceweknya itu dandan cantik sekali tuh, kenapa tuh kok kamu dandan cantik-cantik, kamu meh biar diliatin cowok lain. Sebenarnya bukan itu maksudnya Denen, ya nggak sih? Maksudnya cewek itu nggak di situ. Maksudnya dia adalah yang pertama pasti kalau dia lihat dirinya sendiri cantik itu seneng, sama untuk siap difoto. Iya. Suka selfie gitu kalau cantik kan dia seneng sendiri toh. Iya betul. Oke, berarti kesimpulannya di situ ya. Sama satu lagi, aduh lupa tadi aku mau ngomong apa. Oh, aku tuh dandan cantik biar kamu juga nggak malu gitu loh nenteng aku kemanapun. Ngerti gak sih? Kan kadang kan banyak orang yang nyinyir gitu loh, kayak sulanangannya ganteng, wedoke bladus kok babi, kan nggak enak gitu loh. Makanya aku dandan cantik biar kamu juga nggak malu gitu loh, ada tersirat itunya. Setuju kan? Oke, next. Kamu tuh harus kurangin sifat gak enakan. Kalau kamu gak suka ya udah bilang aja, lebih enak kalau jujur deh. Setuju, tapi jujur itu sulit loh. Setuju. Cowok kan lebih ke to the point gitu ya. Mungkin ada beberapa laki-laki yang pakai hati di dalamnya ketika menyampaikan sesuatu, ketika mau jujur sama orang, tapi ada banyak laki-laki juga yang to the point gitu loh, dan hasilnya bagus, gak akan ngomongin di belakang. Cuman ada beberapa cowok-cowok lamis yang lambenya akeh gitu kan. Tapi kita cewek-cewek kadang kalau mau menunjukkan rasa tidak suka tuh, kalau aku sekarang loh ya, kalau mau menunjukkan rasa aku tidak suka sama orang ini karena A, B, C, D dan sebagainya tuh lebih ke, mungkin dulu aku juga pernah seperti itu, atau mungkin untuk menjaga relasi, dia orang penting, atau mungkin lebih ke belajar sabar. Kayak gak semua orang tuh harus sama apa yang ada di pikiranmu gitu loh. Gak semua orang ketika umur 30 tahun tuh melakukan A, gak semua orang ketika umur belasan tahun tuh harus seperti ini, gak semua orang yang tinggal di kota A tuh harus seperti ini gitu loh. Jadi kayak lebih ke apa ya, meredam ekspektasi kita gitu loh ke orang lain. Menurutku itu sih, tapi jujur itu enak. Ya oke, aku minta tolong untuk kamu, para cewek-cewek, jadi tolong jujur lah, oke? Ya minimal jujur ke diri sendiri sih. Iya, jujur ke pasanganmu itu juga penting. Cowok tuh juga punya hati gitu loh, anjing. Oke, lanjut. Kurangin gengsi. Kenapa kalian gak suka diajak makan di kucingan? Kenapa kalian itu lebih seneng kalau story-nya pacaran itu di restoran-restoran mahal, makanan-makanan enak, biar itu bisa dipuji sama teman-teman kalian di Instagram, atau gimana? Malu kalau naik motor butut, malu kalau pakai helm jelek. Cakel. Ya nggak sih? Biasaan para cewek-cewek, mungkin tidak semuanya, tapi hampir rata-rata cewek-cewek itu ngomong, enggak kok, aku tuh orangnya nggak gengsian. Tapi saat kondisi itu terjadi, yang itu mempengaruhi gengsinya dia semisal anak hits di kampus, atau anak paling cantik. Ini kamu nyindir gak sih? Enggak, ini kebanyakan cewek kayak gini. Ini makanya adanya cewek kamu, makanya aku sikat anjing. Kamu tahu enggak, nek cowok-cowok itu sebenarnya sudah memberikan maksimal yang dia bisa. Iya. Bukan maksimal yang sesuai ekspektasimu gitu loh. Kalau emang cowok si A ini tidak akan bisa disamakan dengan Kaisang, seorang anak presiden yang punya banyak duit gitu loh. Standar mencintainya terlalu tinggi. Kenapa harus gengsi, anjing? Itu berkesinambungan dengan jujur yang tadi. Anjing nih aku mau jawab nih. Pertama gini, aku punya temen yang diajak ke kucingan, dia nggak tahu cara makannya. Ini serius, aku nggak bohong. Cewek, nih tak ajak temennya cewek makan kucingan aja, dia nggak tahu cara makannya. Dia nanya, Del ini duduknya gimana? Kan fix itu dia sosok nggak tahu sih. Enggak, dia anak jenderal. Nggak pernah diajak bapak ibu, nggak pernah dikenalkan yang namanya sego kucing, nggak pernah. Jadi dia nanya gitu, Adel ini duduknya gimana? Adel ini makannya gimana? Ada sendok garpu nggak? Terus kita sebagai teman-temannya kayak, wah kicaki kita nggak tahu dijak kere, raiso dijak susah gitu. Ada beberapa standar cewek, ada beberapa cewek yang emang udah dari lahir tuh liatnya emas batangan, duit miliaran, bukan susah payah orang tua ngasih dia makan gitu loh. Ada beberapa klasifikasi cewek yang kayak gitu kita singkirin dulu. Tapi untuk cewek yang cuma ngejar gengsi, ya kalau udah tahu dari awal dia emang gengsinya tinggi, kenapa harus dipacarin wahai para lelaki gitu loh. Kecuali beda cerita kalau si cewek ini emang udah maksudnya gengsinya tinggi tapi masih bisa diajak susah. Bukan terus untuk hidup susah bareng kamu enggak ya, tapi untuk nyoba hal baru gitu loh. Dia mau. Beda cerita kalau emang udah gengsinya tinggi, udah dia emang mindsetnya, kalau aku nanti punya suami atau punya pacar, aku maunya yang A, B, C, udah kaku begitu, ngapain diajak pacaran? Gitu kesalahannya cowok gitu juga, memaksakan kehendak yang tidak seharusnya gitu loh. Oh berarti emang cewek-cewek tuh nggak semuanya kayak gitu? Nggak semuanya tuh nggak mau diajak kucingan. Mau aja. Aku mau. Justru kamu yang sering ngajak aku makan tempat mahal. Karena aku bentuk apresiasi ke wanita. Tuh kan?
Karena aku dulu pernah bawa kamu ke Kucingan dan kamu tidak sambat. Itu loh. Cewek kayak gitu tuh harus diapresiasi. Iya, kucingan.com enak banget. Kenapa harus sambat? Enggak semua .com. Kamu Kucingan manapun tuh kamu mau melipir gitu loh. Saat dulu awal-awal kan untuk laki-laki menguji itu kan sebenarnya kayak gitu caranya. Oh, itu menguji? Menguji lah, sangat menguji. Hari ini Starbucks kemana-mana, besoknya Kucingan full. Besok lagi Starbucks, apakah kamu akan menjadi manusia tidak bersyukur? Ternyata bersyukur, makanya aku sekarang sudah waktunya kelihatan wanita yang tepat deh. Oh. Yo bayaran. Dah, next ya, next. Ini marah-marah lagi nih aku. Kurang-kurangin screenshot chat pribadi kita untuk kalian share ke teman-teman kalian untuk bahan gibah. Kalian share ke story Instagram, kalian share di close friend untuk bahan gibah, terutama untuk kita cowok-cowok yang lagi berusaha mendeketin kalian. Kurang-kurangin, anjing. Kenapa? Dan ini aku biar mewakili aja perasaan cowok-cowok. Kenapa? Karena nggak semua cowok-cowok itu suka digituin. Gini loh, ada cowok-cowok yang punya. Kenapa? Biar kedok kalian terbongkar. Oh enggak. Biar kalian takut kalau cewek-cewek ini tuh, iya dia caranya deketin aku. Tolong jadi wanita yang semakin dewasa tuh udah tahu umurnya dari kepala 2 mau kepala 3, itu perilakunya jangan kayak anak PAUD. Oke? Ya. Perilaku. Sejak kapan anak PAUD share chat? Ya enggak, tuh, tenang dulu. Karena semisal laki-laki yang sebetulnya di luar itu adalah seorang lelaki yang bijaksana, yang sangar. Saat chat pasangannya itu pasti akan menjadi Hello Kitty, sih. Dia akan melemah lembut, betul kan? Betul kan? Gitu-gitu. Saat chat itu pribadi kamu share ke story, yang orang lain berekspektasi sebagai seorang laki-laki ini, wah sangar anjing tiba-tiba ngechat bojone kayak gitu. Ada beberapa orang yang menganggap itu lucu, tapi ada beberapa yang icocote bucin gitu loh. Di sebagian cowok itu tidak nyaman loh anjing. Iya oke. Terus jadi Anda laki-laki nggak menyuruh kita para wanita untuk tidak gibahin chat kalian. Kenapa? Kalian tuh kenapa kok harus nge-share kayak gitu tuh buat apa? Ya pamer lah, hello. Ya pamer lah anjing. Lihat nih, aku pagi-pagi bangun tidur udah dikirimin Marcel duit. Ya pamer lah. Itu aku menyuruh untuk wanita-wanita lain nih lo cari cowok kayak gini. Tapi kamu sebut aku sugar daddy anjing. Ya kan kamu lebih tua setahun. Bangsat. Jadi aku lebih muda. Udah gitu ya, aku minta tolong. Tolong sampaikan ke teman-teman wanitamu, jangan lakukan itu. Karena ada cowok yang itu senang, ada cowok yang tidak senang. Bukan karena kita menutupi dari kita punya selingkuhan, enggak, cewek-cewek lain yang kita deketin. Bukan. Tapi kan itu. Banyak cowok yang kayak gitu, iya, nutupin dari selingkuhannya. Betul. Lagian aku juga nggak pernah nge-share di close friend, aku close friendku isinya kamu tau. Nah ngapain bikin close friend anjing? Lah aku nggak pernah nge-share di close friend. Enggak, teman-temanmu wanita itu banyak, tolong akuilah anjing. Iya, teman wanita aku banyak yang seperti itu. Jadi buat teman-teman wanita nih curhat para lelaki gitu ya, mereka tuh sebenarnya malu gitu loh, karena image mereka di luar tuh sangar kayak yakuza gitu kan, kok preman, kayak bandit gitu kan, kayak laki-laki brengsek gitu. Pas sama kalian tuh kayak jadi Hello Kitty, jadi rempah-rempayek gitu. Mereka sebenarnya malu. Takutnya pas di tongkrongan, ini ngomonginnya mbak bojone kayak gitu-gitu. Oke, next. Dengerin ya. Ini pertanyaan buat kalian para cewek-cewek. Kenapa kalian kalau suruh jauhin sahabat cowok kalian sendiri malah marah? Tapi kalian maksa kita cowok-cowok untuk jauhin teman-teman cewek kita. Jawab. Kamu belum pernah lihat aku jeguk, ha? Pertama, kalau aku ini pengalaman pribadi, kalau dulu karena image-mu di luaran tuh laki-laki brengsek, baby. Bukan aku anjing, ini pertanyaan cowok-cowok. Iya, ini kan pengalaman pribadi. Tapi bener nggak? Cewek-cewek banyak kan? Bener kan? Cewek kalau ngelarang cowoknya langsung, aku nggak suka ngomong sama ini. Tapi banyak juga cewek yang akhirnya membebaskan ya. Jadi aku netral nih di sini. Tapi banyak cewek yang akhirnya langsung mengharuskan gitu kayak, ya udah kamu pilih dia atau aku, yang langsung kayak gitu. Pokoknya langsung menghakimi gitu. Sedangkan cewek-cewek kayak lebih banyak alasannya. Ya berarti coba cowok-cowok lakukan apa yang cewek lakukan. Kamu pilih dia atau aku? Gitu fix, dong. pedot. Enggak, ini aku tanya alasannya kenapa? Alasannya mungkin karena cowok pacarnya ini kayak baru ditemuin gitu loh. Baru ketemu, dia belum kenal sedalam-dalamnya, belum kenal pribadinya beneran. Kalau ditanya, emang cowokmu tuh pribadinya seperti apa sih? Belum bisa jawab dengan
yakin gitu loh. Sedangkan sahabat cowoknya mungkin dia udah tahu seluk-beluknya dan lain-lain gitu. Dia mungkin lebih merasa aman sama sahabat cowoknya daripada sama pacarnya. Misal kalau baru pacaran kan biasanya kayak gitu. Gitu, itu udah menjawab belum? Kalau dari aku sih belum menjawab ya. Nah terus gimana? Lanjut. Stop cari masalah buat dapat perhatian. Stop cari masalah sepele buat kalian dapat perhatian. Ya oke. Banyak cewek kayak gitu kan, dia suka cari masalah biar dapat perhatian cowok. Dan cari masalah tuh kayak tiba-tiba ngamuk gak jelas, biar disamperin gitu loh. Ini kenapa nih kamu kayak gini? Aku seperti itu ketika awal-awal bersamamu. Aku suruh stop begitu udah tak stop. Dan untuk cewek-cewek ya, laki-laki lelah. Karena masalahnya bukan kamu doang. Karena tanggung jawabnya bukan cuma kamu doang. Betul. Itu ya, aku jadi minta tolong sampaikan ke teman-temanmu cewek. Karena itu bikin cowok hampir beberapa cowok itu tidak sekuat itu untuk mendapatkan masalah bertubi-tubi walaupun itu kecil tapi setiap hari. Wanita kurangin itu ya, daripada ntar cowokmu pindah ke lain hati atau melirik cewek lain atau udah mulai lelah sama kamu, hilang rasa, kemudian kalian putus padahal dia sebenarnya pribadi yang baik. Jadi kurang-kurangin seperti itu ya teman-teman. Pelan-pelan aja, nggak usah drastis tiba-tiba nggak cari geger gitu ya, tapi pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit. Oke, next. Nggak usah sering ngode tolong, bisa nggak? Kamu minta apa tuh bilang baik. Ini kayak judulnya bukan pesan deh, menghakimi deh ini deh. Iya kan pesan biar halus. Oke. Oke. Jadi cowok-cowok itu akan mencoba dan mengusahakan apa yang kamu minta itu buat dicapaikan, bisa dibelikan, bisa diberi. Cuma nek kamu bertele-tele mintanya, kita juga tidak tahu kamu pengennya apa. Masalahnya nggak semua cowok ketika kita bilang aku pengen ini tuh nggak langsung diturutin, tapi iya doang, tapi nggak diturutin gitu loh. Kayak sayang aku pengen emas dong gitu. Misal, ini permisalan, jangan emas deh, terlalu sulit. Sayang aku pengen mie ayam dong. Oh iya nanti ya. Oh iya tapi iya doang gitu loh, nggak langsung dilakuin. Kayaknya mempannya tuh dengan cara disindir, karena mungkin dari kecil ibu kita itu sering menyindir kayak bangun siang, wah Tuan Putri baru bangun kayak gitu loh. Lah mungkin cowok juga kebawa kayak gitu. Paham. Terima kasih wanita. Karena ini sebenarnya sulit sekali nih, jawaban yang jarang cowok tahu. Iya, karena cowok kadang kalau di to the point nggak paham, iya doang nyepelek kayak, tapi begitu disindir tuh berasa langsung kayak dicablek gitu, langsung berangkat. Kadang cewek berasanya seperti itu, makanya lebih sering nyindir dan berharap cowok peka gitu. Oke. Yang selanjutnya, dengerin. Please, kita para cowok tuh cuman pengen kalian tuh minta maaf aja kalau kalian ngelakuin kesalahan. Suruh minta maaf tuh sesulit kamu harus ngasih kita 1 miliar dalam waktu 1 detik. Kenapa? Enggan minta maaf. Kenapa cewek selalu bener semua? Even kamu menginjak tai pun kita ingetin itu tai, kamu menganggap itu coklat. Iya, cewek-cewek sulit minta maaf. Termasuk saya. Maaf sayang. Ya tolong minta maaf ya kalau kalian lagi nggak bikin salah, berasa nggak salah, dan minta maaf aja sekarang. Ntar kalau tiba-tiba kita minta maaf, tuh cowok-cowok pada ada apa lagi nih? Jebakan Batman apa ini? Tiba-tiba dia minta maaf dan berubah menjadi baik. Ya tapi iya sih, cewek sulit minta maaf, termasuk aku. Oke, tolong dimengerti ya. Jadi sering-sering lah, sama-sama mengerti aja. Kalau kita cowok-cowok salah pun juga harus sering minta maaf, dan cewek pun juga sama. Ya oke. Tapi kan nggak semua cowok kayak kamu bisa minta maaf. Dengan ngasih alasan mesti minta maaf. Iya. Iya, itu namanya bukan minta maaf. Kalau Marcel minta maaf. Minta maaf beli kayak kalung gitu. Lanjut. Oke, next. Tolong, kalau kita itu ada salah cowok-cowok, bilang ke kita langsung. Jangan kamu ceritain ke teman-temanmu terus digibahin. Apa untungnya coba? Ya buat cewek-cewek ya, kalau misalnya kalian lagi sebel sama pasangan kalian, ngomong aja langsung. Jangan kode-kodean, jangan diem. Karena kalau cewek-cewek nih, sebenarnya yang bikin hubungan kalian itu rantas kayak benang itu karena kalian kalau ada masalah itu ceritanya ke orang lain, bukan orang yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kayak aku nggak suka nih Marcel kentutnya bau, ya ngomong aja. Saya nggak mau kalau kentut di luar gitu bisa. Pokoknya langsung ngomong aja kalau misalnya kamu nggak suka makannya kecap, kelotakan, atau kamu nggak suka parfum cowokmu, ngomong aja. Atau kamu nggak suka, pokoknya lagi ada masalah ngomong langsung ke cowokmu dan langsung to the point. Kalau kalian tipe wanita yang takut-takut, tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas lagi.
lagi, siap-siap merem sambil ngomong aja. Ya itu tips dari aku. Oke, tolong ya. Iya. Next, ini yang krusial juga nih. Kalau jadi tolong dengarkan. Tolong didengarkan baik-baik wanita bangsat. Tolong. Aku mendengarkan ini, aku nggak budak. Ini krusial sekali. Jangan nerima cowok cuman karena kasihan. Aku tahu kalian tuh gak enak buat nolak, tapi kalau kalian nerima kita cuman karena kasihan, itu sama sakitnya. Ya jangan menampakkan diri untuk dikasihanin, ngerti nggak? Kok gantian kamu yang marah? Ya enggak, yang ini aku nggak setuju. Karena banyak laki-laki seperti ini. Kalau kamu itu kan nih buat khususon Marcel gitu ya, khususon. Kamu itu kan misal aku pengen A nih. Kamu mengusahakan semuanya untuk mendapatkan A, tapi tidak menunjukkannya ke aku gitu loh. Tapi banyak cowok di luar sana yang ketika ceweknya minta, aduh sayang aku pengen jalan ke mall misal. Dengarkan dulu laki-laki ya. Banyak cowok di luaran sana yang mengusahakan sesuatu untuk wanitanya tuh sambil kayak gini, ya loh aku tuh demi untuk mendapatkan ini tuh aku melalui A, B, C, D. Atau nih sayang aku udah dapat ini, tapi menunjukkan dirinya tuh kalau habis bersusah-susah, bersakit-sakit, bener-bener ingin menunjukkan ke wanitanya kalau aku tuh susah payah loh dapetin ini. Sekarang cewek mana yang gak kasihan kalau lihat kayak gitu? Gak mau dikasihanin ya jangan menunjukkan kalau kamu tuh butuh dikasihanin, ngerti gak? Ngerti gak sih, saling pengertian aja gitu loh. Aku mengerti. Cuma rata-rata banyak di luar sana. Saat cowok itu deketin cewek, ceweknya itu nerima bukan karena sayang, tau enggak? Karena kasihan, dia tuh udah deketin aku lama. Akhirnya diterimanya itu atas dasar kasihan. Tau enggak toh, di perasaan cowok dengan kata-kata aku terima kamu tuh cuma karena kasihan, bayangin enggak sehancur apa laki-laki itu? Iya sih. Iya kan? Jadi besok lagi untuk cewek-cewek yang lagi dideketin sama cowok, makanya nyambung ke poin yang tadi tak sebutin. Kalau ada kekurangan sampai ke langsung. Iya betul. Dari segala poin itu sebenarnya berkesinambungan dengan poin yang ini. Iya. Jangan menerima cowok apapun dia ngasih kado dan lain-lain cuma karena kasihan. Karena begitu cowok itu tahu kalau itu karena kasihan, sakit banget itu rasanya. Iya setuju. Sama kayak kamu tuh nolak langsung cintaan itu sama-sama sakitnya. Jadi yang tidak bersyukur siapa? Laki-laki memang. Dua-duanya kan sama-sama salah. Iya, dua-duanya. Cuman ya situlah intinya hati laki-laki. Jadi tolong dimengerti saja. Sama kayak kita mengerti. Tapi nanti kalau langsung ditolak emosi enggak nih? Kalau wanita langsung to the point gitu loh, emosi enggak? Ya emosi lah. Ntar misal nih kamu nembak aku di depan umum gitu ya, kasian dong kalau ditolak, ngerti nggak? Kayak pride-mu sebagai laki-laki hilang. Padahal kamu udah di depan umum gitu, misal nembak dengan berlutut, terus ngasih bunga, ngasih cincin. Dalam hati, aku tuh nggak suka sama kamu anjing, kenapa harus nembaknya depan umum? Ini kan mau nolak nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya udah deh diterima, terus ntar begitu nggak ada orang banyak, terus baru ngomong jujur. Berterima kasih tuh harusnya sama cewek kalau kayak gitu ya kasusnya. Tapi beda kasus kalau yang tadi kamu bilang menerima cowok hanya karena kasihan, menerima hadiahnya hanya karena kasihan, itu beda cerita. Ya, jadi minta tolong saja. Ya oke, minta. Lebih baik sakit di awal sih. Laki-laki itu memang harus sabar. Sebenarnya yang sulit treatmentnya tuh bukan cuma cewek ya, cowok juga sulit ya. Iya benar. Iya. Kenapa kalian cewek-cewek baru tahu sekarang? Aku sudah tahu. Ya nanti tak kasih tahu teman-temanku wanita ya. Tolong yang cewek-cewek denger ini baik-baik. Oke, lanjut. Ini poin terakhir. Ini penting sekali untuk wanita-wanita Indonesia, terutama anak-anak remaja zaman sekarang. Oke. Dengeran. Jangan pernah takut buat ngelawan standar cantik cewek Indo. Lakuin aja hal yang menurut kamu itu nyaman. Bukan karena di Korea tren apa, terus berarti itu bagus juga untuk kalian lakuin. Maksud gak? Setuju kalau itu. Beranilah, maksudnya kalian kalau nyaman pakai jilbab, pakai hijab di era yang lagi tren BTS yang serba terbuka, Blackpink serba terbuka, kalian tuh tidak perlu untuk mengikuti itu. Tidak perlu mengikuti arus itu untuk kamu jalan ke mall. Maksudnya sih? Kenapa harus tampil Korea-Koreanan sedangkan kamu tuh tidak nyaman? Kita nih cowok-cowok tuh ngeliat tuh terlalu apa tuh berlebihan apa kayak kayak pas-pas gitu loh, kayak nganggu aku nih ngelek aku juga gak penak. Kalau latih nangis. Aku gitu nggak? Yang dipaksakan itu tidak baik. Tapi kalau tidak make upan, tidak ikuti tren kita juga pasti akan ilfil sih cowok. Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke, jadi aku minta tolong aja itu disampaikan ke teman-teman cewek-cewek. Semoga setelah kalian cewek-cewek tahu isi hati laki-laki yang disampaikan ke wanita ini jujur adalah kata-kata yang hanya dipendam. Sekarang udah tersampaikan. Iya, aku kan berulang kali juga udah bilang kalau ada tren yang masuk baru nih, nggak harus Korea-Koreaan, tren apapun deh yang lagi booming. Nggak semua tren yang lagi booming itu bisa cocok sama aku, bisa cocok sama kita para wanita atau para laki-laki gitu ya. Tapi semua tren yang lagi booming ini harus disesuaikan juga sama diri kita. Contoh, di H&M lagi collab nih sama Blackpink. Ya, kalian lihat tuh bentuk-bentuk baju yang dikeluarin, mini-mini untuk badan
badan-badan yang singset dan sebagainya. Bukan untuk mendiskriminasi, enggak. Tapi emang collabnya sama Blackpink dan bentuk tubuh personil Blackpink itu emang lencir-lencir gitu loh. Jangan terus kamu kayak aku tuh gak akan mau beli tuh yang edisi H&M sama Blackpink karena aku sadar perutku belepetan kemana-mana ya kan. Bentuk postur tubuhku tidak sesuai dengan baju itu, ya nggak tak beli, nggak ngikutin tren itu karena nggak cocok. Suka, iya suka untuk orang yang cocok makainya gitu loh. Itu berlaku juga dengan tren apapun. Nah buat cewek-cewek nih, mungkin banyak nih cowok-cowok juga merasakan hal yang sama kayak gini. Lagiin misal Korea-Koreaan gitu, looknya dia, badannya dia, looknya dia tuh justru lebih pantas ke arah tren lain daripada Korea-Koreaan, tapi dia memaksakan diri untuk pakai baju Korea-Koreaan gitu loh. Nah cara ngomonginnya cewek ini gimana? Jejelin apa yang kayaknya cocok nih di cewek ini. Sayang kayaknya misal nih pacaran gitu ya, sayang kayak kamu lihat deh ini, kayaknya kamu cocok deh, untuk tubuhmu juga masuk nih kalau pakai outfit ini. Jadi dijejelin, disanjung dulu. Dia menganggap style yang dia anut yang menurutmu nggak cocok itu dia tapi terus pakai karena dia ngerasa itu yang digandrungi orang banyak, itu yang dipuji-puji orang banyak. Sedangkan kalau nggak sama kayak yang lagi tren ini, dia nggak ada yang muji itu loh. Kadang cewek-cewek juga insecure-nya di situ. Oke, jadi itu tadi ya. Suara hati laki-laki, yang lebih tepatnya konten kali ini tuh aku merasa dihakimi gitu ya sama isi hati kalian. Tapi nggak apa-apa ya, dengan cara itu kan mungkin laki-laki akhirnya tersuarakan isi hatinya gitu ya. Dan cewek-cewek juga bisa lebih introspeksi diri sih dan berkembang bersama ya wahai para wanita. Jadi nggak egois, nggak selalu tren itu harus aku cewek, tapi tren itu bisa untuk cowok. Dan kalau kalian pergi berdua itu yang pergi bukan cuma kamu doang, yang dilihat orang bukan cuma kamu doang, tapi kamu harus memposisikan diri kalau kamu tuh sama pacarmu nih lagi jalan berdua. Jadi nggak boleh sangat jomplang sekali dan kamu sulit dikandani gitu ya. Dan buat kalian yang merasa nih cowok-cowok, Mbak ada lagi nih yang kurang, boleh langsung tambahin aja komen di bawah, siapa tahu komen-komen kalian ini akan dibaca banyak orang juga ya, apa suara hati laki-laki yang tidak tersuarakan di konten ini gitu. Dan mungkin soon akan dibuat suara hati wanita yang tidak tersuarakan gitu ya, yang biar laki-laki paham gitu kan. Tapi ini bagus ya, ini juga introspeksi buat aku juga. Oh iya, ternyata cowok itu banyak yang gak suka ketika aku berperilaku seperti ini. Alangkah lebih baiknya bukan merubah hal yang udah terjadi ini, tapi memperbaiki hal yang sudah terjadi. Begitu teman-teman, semoga hubungan kalian makin langgeng antara laki-laki dan perempuan, hubungan pacaran kalian lebih enak juga. Kuncinya dalam hubungan adalah komunikasi yang baik ya. Jadi kalau kamu nggak suka ya ngomong, kalau kamu lagi ada unek-unek ya ngomong, kalau kamu nggak cocok sama A, B, C, pokoknya intinya ngomong biar hubungan kalian langgeng. Begitu. Jadi gitu aja konten kali ini. Share konten ini ke teman-teman kalian karena ini sangat berguna, apalagi untuk suara laki-laki ya kan. Boleh ini konten ini diupload ke sosmed kalian ya buat, nah ini nyindir, nggak baik untuk nyindir ya. Kirimin langsung ke personal chat WhatsApp atau Line atau direct message di Instagram ya. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video yang ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.